Friska, sorotan Kompas petang hari ini, saudara, ratusan orang yang tergabung dalam aliansi masyarakat Dayak di Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengecam pernyataan Edy Mulyadi yang dinilai menghina masyarakat Kalimantan terkait ibu kota negara. Aliansi masyarakat Dayak meminta polisi menindak Edy Mulyadi. Dengan mengatakan bahwa Kalimantan adalah tempat kedua. Aliansi masyarakat Dayak berkumpul di depan Tugu Soekarno, Palangkaraya, memprotes keras pernyataan Edy Mulyadi yang dianggap menghina warga Kalimantan, termasuk Dayak. Perwakilan Aliansi Masyarakat Dayak meminta pada polisi segera memproses Edy Mulyadi sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, Aliansi Masyarakat Dayak juga akan menggelar sidang adat bagi Edy Mulyadi atas pernyataan yang dinilai menyudutkan warga Dayak. Warga suku Danum yang tertua di Kalimantan, di Borneo ini merasa tidak nyaman dan mohon kepada penegak hukum baik jajaran Polri untuk memberikan sanksi hukum positif kepada yang bersangkutan. Dan yang kedua, secara hukum adat Dayak, Kalimantan, dan Borneo berupa sidang adat kepada yang bersangkutan. Sekarang juga kita meminta kepada perwakilan kita yang ada di sana yang sedang. Di Samarinda, gelombang protes juga terjadi dari sejumlah tokoh adat dan LSM serta mahasiswa. Dengan membawa spanduk dan pengeras suara, massa menggelar aksi turun ke jalan mulai dari depan kantor DPRD Kalimantan Timur dan berakhir di Mapolresta Samarinda. Massa melaporkan Edy Mulyadi menyusul pernyataannya yang dianggap mengandung sara dan ujaran kebencian soal IKN. Kita tidak berpikir proses pemindahan IKN ini tidak ada urusan, tapi yang jadi kita tergerak ini karena ujaran kebencian yang dia lontarkan, sehingga membuat kita merasa ini menginjak-injak harkat dan martabat warga Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Sama dengan di Samarinda, di Balikpapan, Kalimantan Timur, sejumlah ormas adat kedaerahan dan kepemudaan mendatangi Mapolda Kalimantan Timur. Mereka melaporkan video Edy Mulyadi yang dianggap menyinggung dan menyakiti hati warga Kalimantan Timur soal IKN. Polisi diminta bertindak tegas dan memproses hukum Edy Mulyadi meski sudah ada permintaan maaf dari Edy Mulyadi soal ini. Sangat keberatan dan mengecam keras ya apa yang disampaikan oleh Edy Mulyadi CS ya, yang menyatakan bahwa Penajam Pasar Utara itu adalah tempat jin buang anak. Itu penghinaan yang sangat-sangat sangat-sangat keji menurut kami. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kalimantan Selatan juga melaporkan Edy Mulyadi dan pihak yang terlibat dalam pembuatan video bermuatan sara terhadap warga Kalimantan ke Polda Kalimantan Selatan. Edy dilaporkan karena pernyataan yang dilontarkan di akun YouTube-nya mengandung sara dan ujaran kebencian yang melanggar Undang-Undang ITE. Meski pihak Edy Mulyadi telah meminta maaf soal perkataannya yang dinilai menghina warga Kalimantan, Polda Kalimantan Timur tetap menerima laporan tokoh adat Kaltim dan akan menindaklanjuti laporan para tokoh adat. Hingga saat ini sebanyak laporan 4 ormas daerah serta dari tokoh pemuda dan perempuan telah diterima oleh Polda Kalimantan Timur. Yang melaporkannya ada 4 kelompok ormas. Saat ini ya di Polda ya, di Polresta Samarinda 1 kelompok. Tetap menjadi satu laporan ke depannya mana ya? Ya, jadi 1 laporan polisi. Kami atas nama Polda Kalimantan Timur berharap agar warga masyarakat Kalimantan Timur mempercayakan sepenuhnya proses penyidikan kepada Polda Kalimantan Timur. Kita akan objektif
ya tidak akan kita tutup-tutupi. Bangun perumahan, mereka akan bertanya yang utama siapa yang beli, pasarnya siapa. Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain mau bangun di sana? Pernyataan Edi Mulyadi soal ibu kota negara di Kalimantan Timur inilah yang berbuntut panjang. Komentar Edi soal jarak ibu kota baru di Pulau Kalimantan dinilai menyakiti dan menghina warga Kalimantan. Tak berapa lama sejak video komentar Edi Mulyadi itu diunggah, kecaman datang dari masyarakat Kalimantan. Presiden BEM Universitas Mula Warman salah satunya. Ia mengecam pernyataan Edi Mulyadi yang menyinggung SARA dan bermuatan ujaran kebencian. Edi diminta segera minta maaf secara terbuka pada masyarakat Kalimantan. Pernyataan yang disampaikan oleh Edi Mulyadi yang telah merendahkan harkat dan martabat warga Kalimantan. Dan saya meminta kepada Edi Mulyadi untuk meminta maaf kepada publik dan khususnya warga Kalimantan Timur secara terbuka atas pernyataan yang disampaikannya. Tokoh adat pun bereaksi sama. Ketua Umum Persekutuan Suku Asli Kalimantan, Surfani Sulaiman, mengingatkan agar Edi Mulyadi segera menarik pernyataannya. Saudara Edi Mulyadi, saya minta dan mensomasi atas nama warga Kalimantan Timur 1 kali 24 jam untuk saudara mencabut pernyataannya. Saudara mengatakan bahwa warga Kalimantan Timur adalah tempat membuang jin. Kemudian warga Kalimantan Timur tidak siap terhadap ibu kota negara. Pernyataan ini mengandung sara, fitnah, dan ujaran kebencian. Laporan terhadap Edi Mulyadi terus bergulir ke kepolisian, mulai dari Sivitas Akademika, masyarakat umum hingga kelompok adat. Mereka meminta polisi memproses hukum Edi Mulyadi karena dugaan ujaran kebencian dan melanggar Undang-Undang ITE. Tim Liputan, Kompas TV. Wali Kota Samarinda mengutuk keras pernyataan Edi Mulyadi yang dianggap menghina warga Kalimantan. Pasalnya, pernyataannya diduga kuat mengandung ujaran kebencian serta sara dan kebohongan. Wali Kota Samarinda menyebut Edi Mulyadi harus mempertanggungjawabkan di depan hukum meski telah meminta maaf. Tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan kemudian juga merendahkan sehingga agar ini menjadi tidak menimbulkan masalah besar. Kami dorong dan berharap kepada Kepolisian Republik Indonesia setelah memenuhi unsurnya, cukup unsurnya, maka segera orang ini ditangkap dan diproses menurut hukum kita. Untuk mengetahui lebih lengkap soal demo tuntutan warga Kalimantan soal Edi Mulyadi, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Jasmine Jafar dari Samarinda, Kalimantan Timur. Jasmine, apa saja poin dan juga tuntutan masyarakat dan juga tokoh adat Kalimantan soal Edi? Ya, Ibrahim dan saudara, hingga sore ini guliran aksi protes dan aksi tuntutan kepada Edi Mulyadi terhadap ucapannya di media sosial yang menganggap bahwa ini mengandung sara dan ujaran kebencian dan melanggar undang-undang ITE terus bergulir. Dan ada beberapa ormas juga sudah memberikan pernyataan sikap dan melaporkan secara resmi ke Polresta Samarinda. Tidak hanya itu, Ibrahim, bahwa aksi elemen masyarakat ini terus bergulir hingga ke beberapa daerah lainnya seperti Bontang, Kutai Timur dan Sangat dan Berau. Dan ini sudah sempat memasuki aksi laporan secara resmi ke sejumlah daerah. Dan meski sudah melakukan permintaan maaf di media sosial dan beberapa media lainnya, aksi Edi ini dianggap harus menjalani proses hukum. Dan semua aksi yang berlangsung di Samarinda, Kalimantan Timur ini satu tuntutan, yaitu Edi dan rekannya yang terlibat dalam pernyataan resminya di media sosial harus menjalani proses hukum. Ibrahim. Menjalani proses hukum, ada juga permintaan maaf. Apakah ada pernyataan dari polisi soal laporan yang masuk
terkait dengan pernyataan Edi Mulyadi. Jasmine. Ya, Ibrahim, Polresta Samarinda juga tadi kita telah berkoordinasi bahwa saat ini sudah ada 2 laporan yang masuk ke Polresta Samarinda, dan berikut kutipan wawancara kami dengan AKBP Eko Budiarto selaku Wakapolresta Samarinda. Menyampaikan aspirasi terkait penyampaian saudara EM, dan kami pun sudah menerima pernyataan sikap dari teman-teman Koalisi Pemuda Kalimantan Timur, dan nanti akan proses tindak lanjutnya akan dikoordinasikan dan akan kita tindak lanjuti segera mungkin. Kita terima dengan hari ini dua laporan dengan permasalahan yang sama, tapi nanti kita akan berkoordinasi lanjut dengan Direktorat Krimsus di Polda Kalimantan Timur. Ya Ibrahim, dan rencananya juga aksi ini terus bergulir hingga esok hari karena ada beberapa undangan resmi yang beredar di media sosial bahwa ini adalah undangan aksi masyarakat Kalimantan Timur yang untuk memprotes ujaran kebencian yang dilontarkan oleh Edi Mulyadi dan rekannya. Demikian Ibrahim. Baik, terima kasih Jasmine Jafar untuk laporan Anda langsung dari Samarinda, Kalimantan Timur.